berbisnis di Indonesia memang tidak baik-baik saja, sehingga cari duit susah. Ya akibatnya adalah bayar pajaknya lebih kecil. Banteng Senayan, selamat sejahtera buat kita semua, baik pagi, siang, sore, malam, dimanapun semua berada. Dalam situasi yang baru selesai bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dulu, biar kita semakin kuat silaturahminya dalam membangun Indonesia. Jadi hari ini, saya Anggana berkesempatan menjadi bagian dari keluarga besar Banteng Senayan untuk ngobrol-ngobrol bersama seorang yang sangat-sangat inspiratif, yaitu Bung Haris Turino dari Komisi 11. Sapa dulu dong teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Banteng Senayan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bung Haris, Komisi 11. Secara umum sekarang tugasnya apa setelah dirombak-rombak? Kan kemarin baru ada tambahan komisi juga kan? Ada penambahan atau pengurangan? Ya, Komisi 11 tidak berubah. Ya, tetap menangani masalah keuangan negara. Nah, keuangan negara itu yang menjadi mitra Komisi 11, apa saja sih? Tentu Kementerian Keuangan, ya, kemudian Bank Indonesia, kemudian BPK, BPKP, LPS, OJK. Ya. Nah, serta Bappenas. Ini yang menjadi mitra kerja dari Komisi 11. Pada hakikatnya kami melakukan pengawasan ya terhadap mitra-mitra kerja kami untuk memastikan bahwa kondisi keuangan negara berada pada ya yang seharusnya, ya kan, baik itu dari sisi moneter yang ada di tangan Bank Indonesia maupun dari sisi fiskal. Ya. Ini menjadi ruang lingkup Komisi 11. Jadi kalau dulu di Komisi 6 saya bicara soal korporasi, sekarang di Komisi 11 saya bicara pada tataran makroekonomi. Kalau kata senior-senior yang di Komisi 11 ini timnya global, ya, act-nya lokal untuk tentu mengamankan keuangan negara. Tapi sekarang kan tantangannya justru dilalah ya menurut saya. Mas Haris kan baru bergabung di Komisi 11, tapi kalau background-nya nih saya nggak pernah meragukan karena Bung Haris ini sudah lama sekali berkiprah dalam dunia manajemen strategik, jadi memang saya pikir sudah mumpunilah ilmunya. Tapi sebetulnya yang saya mau tekankan adalah Bung Haris ini sekarang masuk di periode yang sebetulnya cukup menantang ya. Yes. Ruang fiskal kita terbatas. Nggak sebesar saya. Jadi nggak sebesar saya ya. Tantangannya banyak, kebutuhannya juga program strategis nasional kita yang dicanangkan Pak Prabowo juga bukan program yang main-main, yang program yang sangat serius yang untuk kesejahteraan rakyat. Tantangan ini kan tidak mudah, Mas. Tidak mudah. Ya. Gimana? Apalagi target-target Pak Prabowo kan cukup tinggi ya. Salah satunya pertumbuhan ekonomi 8%. Ya. Ini menjadi pertanyaan bareng-bareng, apakah 8% ini bisa tercapai? Kalau kita dengarkan wawancara Pak Prabowo kemarin, ya, Pak Prabowo mengatakan dengan clear bahwa 8% ini pasti tercapai dengan segala macam langkah-langkah yang dilakukan. Tetapi ada satu statement yang juga menarik dari Pak Presiden. Ya, ini saya belajar dari Bung Karno katanya. Bung Karno mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jadi kalau jatuh, ya jatuhnya di antara para bintang. Masih indah ya. Artinya adalah kalau 8 tidak tercapai, ya paling tidak bisa 7 atau 6,5. Ya. Kalau melihat petanya bahwa kondisi global juga tidak baik-baik saja, maka kita harus realistis. Kalau saya sendiri jujur mengatakan 8% adalah hal yang susah sekali untuk tercapai. Ya. Apalagi melihat ya penerapan resiprokal tarif di Amerika ya kepada banyak negara, maka akan menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, Indonesia tentu tidak imun. Kalau yang lain melambat, ya tentu kita akan mengalami koreksi lah. Kalau kita bisa bertahan di 5 untuk tahun ini, rasanya menurut saya ini sudah cukup bagus. Udah prestasi lah ya. Ya udah prestasi. Ya. Sementara tadi Bung Ang ya mengatakan fiskal moneter, ya kan. Nah dari sisi fiskal, ya kita tahu bahwa APBN kita 3.600-an triliun, ya. Kemudian duit banyak loh itu. Duit banyak sekali. Tapi apa cukup banyak untuk 280 jutanya kita ini? Ya kan. Gimana? Nah tetapi ya kita tahu kemudian dilakukan realokasi lah ya.
bukan efisiensi sebenarnya. Efisiensinya adalah memangkas lemak-lemak lah di perut itu perlu, dan hasil efisiensinya akan direalokasikan ke bidang yang lain. Ya, sehingga postur APBN-nya tetap di 3.600 triliun. Ya, nah kalau melakukan efisiensi, pemerintah tentu berhak melakukannya tanpa persetujuan dari DPR kan. Tapi ketika hasil efisiensi akan direalokasikan, ini perlu mendapatkan persetujuan dari parlemen. Ya harus minta persetujuan dari parlemen sesuai dengan mitranya masing-masing. Ya. Tapi sekarang gini, Bung Haris. Jadi kita melihat kan sebetulnya situasi keuangan kita kan pasti tantangannya besar ya. Apalagi ada realokasi. Jadi adalah sektor yang menjerit, ada sektor yang terinsentify dengan ada perubahan-perubahan ini. Tetapi gagasan besar yang saya mau dengar dari Bung Haris adalah bagaimana kita bisa melihat satu gagasan baru ini, bahwa satu tujuan besar yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah sekarang ini memang Bung Haris bisa sajikan dalam satu sebetulnya arah pembangunan yang sebetulnya sesuai sama tujuan kita nih sebagai rakyat. Saya kan juga rakyat ya, jadi boleh dong saya mau nanya apa benar nih akhirnya bisa berdampak bagi saya juga buat teman-teman semua. Iya, harapannya kalau pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8, tentu kesejahteraan akan meningkat, ya kan? Tetapi kan tidak gampang, sekali lagi tidak gampang. Karena kita lihat penerimaan negara saja, simple. Januari dibandingkan tahun lalu minus 40%. Januari dan Februari dibandingkan Januari dan Februari tahun lalu minus 30%. Ya, ini dari sisi pajak, penerimaan pajak. Ya banyak orang ngomong ini penyebabnya adalah karena Cortex. Ya, memang Cortex salah satu penyebabnya. Ya, tetapi di luar itu ada lagi, Mas Ang, menurut saya. Karena kalau hanya Cortex saya tidak takut. Begitu Cortex sistem kan. Ya, karena begitu sistem ini diperbaiki smooth ya, orang akan bayar pajak lagi. Tetapi problemnya adalah kalau penyebabnya adalah memang suasana berbisnis di Indonesia memang tidak baik-baik saja, sehingga cari duit susah. Ya akibatnya adalah bayar pajaknya lebih kecil. Kita tahu target penerimaan pajak tahun lalu 1.988 triliun itu tidak tercapai, hanya tercapai 1.938 triliun, kurang 50 T. Ya, dan angka itu pun ternyata di bulan Februari, Januari dan Februari itu restitusinya besar. Oh, pengembalian. Ini yang mengakibatkan neto penerimaan Januari dan Februari itu minus 30 triliun. Ya, sehingga ruang fiskal yang tadi Bung Ang katakan memang terbatas. Ya kan? Karena penerimaannya memang terbatas. Jadi bagaimana nih Bung Haris membagi-baginya? Karena Komisi 11 kan juga harus secara bijaksana memberikan guidance ya. Karena concern-nya publik ini, concern-nya masyarakat karena di DPR adalah bagaimana memastikan agenda-agenda masyarakat ini dapat terdeliver dengan baik. Pelayanan kesehatan harus tetap prioritas. Juga ketahanan pangan kita harus baik, ya kan? Fasilitas umum kita harus terjaga, infrastruktur dan sebagainya. Itu kan semua semua prioritas. Itu bagaimana dengan keterbatasan ini sebagai kalau kita lihat ya apa yang jadi aset citra dari Presiden Prabowo ya makan bergizi. Ya, makan bergizi sudah ditargetkan dianggarkan 71 triliun. Katanya akan ditambah 100 triliun lagi sehingga 171 triliun. Dan harapan dari mereka adalah bahwa dengan digelontorkannya 171 triliun ini ya duit ini akan mengalir di bawah harapannya. Ya. Mengalir di bawah akibatnya adalah kesejahteraan rakyat di bawah di desa-desa ekonomi bergerak. Ini harapannya. Ya tetapi kalau kita lihat faktanya kan tidak secepat itu. Ya tidak gampang ya melatih 32.000 pasukan makan bergizi gratis yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Sehingga ini butuh waktu. Ya. Walaupun ini juga bukan ide original Indonesia, enggak. Banyak negara sudah menerapkan ini. Ya, India menerapkan ini, Cina menerapkan ini, Jepang menerapkan hal yang sama. Nah, tetapi memang basisnya kalau di negara-negara itu adalah sekolah. Sementara di kita adalah dapur sentral layanan ini yang kebanyakan sekarang masih dikelola oleh tentara ya. Untuk memastikan ya saya tidak mempersoalkan tentaranya, tetapi kan tentu ya toto-totonya akeh lah ya. Untuk membuat ini berjalan. Tetapi secara gagasan, berarti Bung Haris setuju bahwa sebetulnya itu punya potensi menggerakkan ekonomi di
grassroots itu selama 2 hal terpenuhi. Nomor 1 infrastrukturnya memang ada, tertata benar, ya. Yang nomor 2 moral hasad. Ya, kalau moral hasadnya jelek, ya ini korupsi gede-gedean loh. Bahaya sekali malah. Karena angkanya gede, ya, dan kita tahu dampaknya akan besar sekali. Jadi kita harus sama-sama mengawasi, DPR juga punya tugas untuk mengawasi bahwa akhirnya program yang baik ini, cita-citanya baik sekali kan? Cita-citanya baik sekali. Dan itu bisa memberikan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ya. Anak-anak kita ke depan bisa lebih bergizi, bukan kayak saya aja berlebihan berat badan, tapi bergizi, jadi mikirnya lebih cemerlang, dan akhirnya kita bisa menyambut banyak peluang lebih baik ya. Ya, tetapi apakah benar? Apakah benar 71 triliun di awal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,86% seperti yang dikatakan oleh Menteri PPN kepada Bappenas? Saya ragu. Jujur ngomong, saya ragu. Ini pendapat profesional ya? Iya, pendapat profesional. Siap mempertanggungjawabkan ya? Oh siap, dan saya katakan di dalam rapat kerja dengan Menteri PPN, ya saya ragu. Ya. Karena kalau 171 triliun, berarti kan kalau kita ekstrapolasi sederhana, ini akan 2% pertumbuhan ekonominya. Berarti hanya dengan MBG, ya kemudian mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi 7%, come on. Ya harus lebih realistis lah menurut saya. Ya bahwa ini bagus, ya ini bagus ke depannya, ya kita lihat. Tapi sebenarnya ya kita tahu bahwa banyak keterbatasan. Tapi kita masih memberikan waktu ya. Ya kita lihat. Karena kan ini masih berproses baru. Sambil awasi, Mas. Ya. Sambil awasi. Penting itu. Sekarang lagi era-era nabung untuk masa depan, investasi. Nah, ini juga lucu juga nih Bung Haris, bahwa ada polemik, tapi polemik yang sehat lah. Jadi ada pro dan kontra soal masalah pasar modal. Ini jujur nih ya, tapi ntar jangan di center, jangan dicari-cari ya. Tapi ada bilang katanya ini adalah sangat rawan spekulasi. Yes. Ya kan? Ada yang bilang ini mainannya orang penggede aja. Asik. Karena orang yang kecil-kecil kegulung katanya kalah sama bandar. Tapi ini di satu sisi juga menjadi satu tolak ukur kinerja suatu negara yang sangat rasional, sangat terukur. Pasar modal kita ini, saya minta pencerahan dari Bung Haris, sebetulnya dengan pro dan kontra sekarang, sebetulnya pasar modal itu sebetulnya gambarannya apa sih? Jadi biar nih teman-teman yang lagi nonton nih juga nggak kemakan hoax juga nih, karena dengerin ini, dengerin itu, akhirnya bingung. Padahal ini peluang juga di saat yang sama. Gimana? Jadi gini, pasar modal itu tujuannya adalah untuk menarik dana-dana jangka pendek dari luar negeri. Kalau kita lihat neraca pembayaran Indonesia, ya neraca dagangnya, ya baik dagang barang maupun jasa, kan negatif. Barangnya positif, jasanya negatif. Sehingga current account balance atau neraca transaksi berjalannya itu negatif. Nah, negatifnya ini ditutup oleh modal-modal jangka pendek. Salah satunya adalah di pasar saham. Ya, sehingga ini penting. Jadi penting ya? Penting. Ya. Tetapi memang kita tahu bahwa ya di mata internasional kelihatannya sudah tidak terlalu menarik nih pasar saham Indonesia. Tadinya ya ini pemain asing yang main di sini itu kira-kira sekitar 40, bahkan sebelumnya 60%. Besar ya? Yes. Sekarang yang real asing kurang dari 14%. Sebagian besar sudah pergi. Ya. Tapi bukan diusir kan? Kembali lagi, ini uang ini tidak punya nasionalisme. Ya. Ketika ada tempat lain yang lebih menarik, dia akan lari ke sana. Itu alamiah ya? Alamiah. Alamiah aja kan? Ketika kemudian kita tahu Goldman Sachs juga menurunkan ratingnya pasar modal Indonesia. Ya, JP Morgan melakukan hal yang sama. Sehingga akibatnya adalah tentu mereka akan cari tempat investasi yang lebih, lebih di mata mereka lebih menjanjikan ya. Lalu sekarang dengan situasi sekarang nih, Bung Haris, bahwa volatilitas bursa saham kita kan di kuartal pertama 2025 ini kan lebih banyak merahnya nih, kayak semangat kita nih, tapi dibanding hijaunya. Itu boleh nggak Bung Haris kasih sedikit perspektif gambarannya tuh sebetulnya apakah ini betul-betul mencerminkan perekonomian kita
secara fundamental atau ini sebetulnya hanya dalam indikator jangka pendek seperti Bung Haris sampaikan? Ya, jadi kalau kita lihat ya, memang asing keluar kira-kira 30 triliun ya dari Januari sampai sekarang. Ya, ini mengakibatkan merah. Ya, tapi yang merah bukan cuma kita. Ya, kita tahu akhir-akhir ini gara-gara resiprokal tarif, ya, itu pasar saham seluruh dunia hancur-hancuran. Itu berarti semua mengalami hal yang sama? Semua mengalami hancur-hancuran. Ya. Nah, Indonesia kan satu-satunya pasar saham, Mas, yang tidak terpengaruh sama sekali. Tidak tergoyahkan sampai tanggal 7 April. Gara-gara prei. Karena libur itu nggak goyang, ya kan? Tapi begitu buka kaget. Tapi itu prestasi loh, Mas. Oh, prestasi. Kita merencanakan liburan yang cukup panjang itu loh. Berarti jangan-jangan sudah tahu tuh. Bahaya ini. Dan ketika kita mulai buka hari ini, kaget tentu saja, ya kan? Koreksinya berapa hari ini? Koreksinya tadi pagi begitu menit pertama minus 9,11%. Ini konten direkam di tanggal 8 April ya? 8 April ya. Okay. Jadi menit pertama jatuh 9,11% dan itu sesuai dengan surat dari OJK ya sebagai pengawas pasar modal mengatakan apabila 8% ya tadinya 5 diganti 8 terjadi satu automatic circuit breakers namanya sehingga trading halt perdagangan di stop selama 30 menit. Nah, banyak orang khawatir ketika dibuka lagi 9.30 apakah akan jatuh lagi ke 15%? Karena kalau jatuh lagi ke 15%, maka di halt lagi. Dihentikan lagi selama 30 menit lagi. Ya, alhamdulillah ya, begitu dibuka, stabil. Relatif bergerak di 8%. Bahkan sesi perdagangan pertama ditutup di 7%, minus 7%. Ya, ini momentum yang menurut saya, ya Tuhan itu sayang sama Indonesia, Mas. Ya. Kita buka ketika pasarnya sudah relatif stabil. Ya, rasionalitasnya sudah naik, ya kan? Jepang sudah +6, Hong Kong +1,5, kemudian Singapura, ya kemudian Dow Jones sendiri sudah minus 0,9, tidak seperti kemarin turun hampir 10% lebih kan di banyak pasar saham dunia. Nah, kita buka ketika suasananya sudah lebih stabil, orang sudah mulai lebih bisa mengerti lah bahwa dampak daripada tarif ini memang ada, tetapi tidak sebesar itu. Nah, kemarin sebenarnya saya sudah mengamati, ya karena kemarin dilakukan simulasi. Ketika dilakukan simulasi perdagangan, Indonesia minusnya 11,5 loh. Mengerikan sekali itu. Ya, tapi saya ngomong ke teman-teman ini simulasi loh. Ya, ada alat ukur lain yang lebih tidak bias, yaitu future, indeks future. Ya kan tentu ini lebih tidak bias. Ya, indeks future-nya kita minus 7. Sesuai dengan jadi kurang lebih lah ya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah unbiased predictor terhadap harga saham. Jadi secara keilmuan semestinya harusnya kita bisa melihat pasti setelah turun dia akan. Ya, fundamentalnya bagus kok. Itu yang penting ya. Ya, fundamentalnya bagus. Ya, ada kita harus ngomong jujur. Beberapa saham yang sudah harganya tidak masuk akal, ya kan? Udah bubble ya. Ketika IPO di 400-an lebih terus naik 12.000. Ya kan itu memang ya itulah kehidupan saham ya kan. Tapi secara umum ya emiten-emiten yang ada pada LQ45 emiten saham yang paling besar ya blue chips ya. Ini secara fundamental bagus sekali. Apalagi kita tahu ya Himbara sebagai penggerak dari pasar modal bentar lagi bagi dividen. Orang tahan nih, ya kan lumayan. Ya, jadi keuntungannya bukan hanya dari capital gain tapi dari dividen. Ya. Kemudian yang kedua adalah karena dia yakin fundamentalnya bagus, ya maka beberapa perusahaan juga memilih untuk buyback. Ya, ketika harganya sudah terlalu murah dia akan beli kembali. Ya. Nah, ini tentu ya menjaga penurunan lebih lanjut dan rasanya akan ya segera mencapai ke titik keseimbangan yang baru. Tidak akan jatuh terlalu banyak. Apalagi pasar uangnya mendukung. Nah, kita berpindah nih sekarang soal pasar keuangan karena pasar keuangan sendiri kan mempengaruhi juga terkait juga nilai tukar kita ya. Bung Haris ya. Nah, bagaimana nih kan kadang-kadang suka ada yang ngenyek nih jujur aja nih kita dibilang Indonesia, yang lain menguat kok Indonesia
bertahan gitu, yang lain melemah kita babak belur. Nah itu gimana nih Bung Haris sebagai orang Komisi 11 menjelaskan pasar keuangan kita nih dengan terus juga kaitan sama nilai tukar kita terhadap mata uang asing gimana, Iya, Bung Haris? kemarin kan banyak yang memperkirakan nih. Ya. Kan pasar uang juga tutup. Betul. Ya, tapi pasar uang itu kan bisa diperdagangkan di pasar lain, di pasar offshore, Hong Kong, ya. pasar Singapura, pasar New York, namanya pasar offshore ini. Ya, tetapi volumenya juga tidak gede-gede amat. Ya, kemarin memang sempat jatuh ya ke 17.300-an. Ya, tapi kemudian Bank Indonesia coba masuk ke pasar, intervensi dengan instrumen karena ini offshore, maka instrumennya NDF, non-delivery forward. Ya, jadi dengan intervensi Bank Indonesia, pasarnya sudah kembali lagi di ranah 16.900 kemarin. Nah hari ini ketika buka, ya Bank Indonesia juga masuk lagi ke pasar, ya dengan pasar spot. Kalau pasar spot berarti kudu beneran keluar duit kan, dan pasar NDF. Ya akibatnya kita relatif terjaga di 16.700. Ini kita harus terima kasih loh sama Bank Indonesia. Makasih Bank Indonesia. Iya. Tapi kemarin kita nuker duit licin susah loh, Bung Haris. Nuker duit baru. Ntar banyakin ya tahun depan ya. Nah ini penting ya, memberikan kepercayaan. Karena orang jangan terus ngomong nanti akan terjadi seperti 98 gitu kan. Kita jatuh 70%. Ya. Kalau startingnya dari 16.000 jatuh 70%, nanti $1 bisa 40.000 dong kan? Ya, nggak rasional juga ya. Nggak rasional. Suasananya sangat berbeda. Sehingga kita tahu kita sudah relatif stabil. Pertanyaannya adalah apakah BI mampu terus-terusan untuk melakukan intervensi, ya kan? Mau dijelaskan? Karena aku takutnya kabar gimana, Bung Haris? Kita lihat pelurunya kan? Iya, cadangan devisa kita itu 156 triliun. Angkanya besar sebetulnya. Gede 156 triliun. Kalau sehari masuk pasar di 300-400 juta, ya selama 20 hari 8 miliar. Iya, 8 miliar, ya kan? DPR masih ngelihat ini sebagai satu hal yang dan itu tidak merugikan loh. Ya intervensi ini tidak kemudian membuat dia bangkrut dan segala macam. Enggak. Intervensi artinya ketika harga dolar misalkan nih 18.000 misalkan, BI menjual dolar pada harga 18.000. Kemudian karena BI menjual dalam jumlah signifikan, maka kemudian dolarnya turun ke 17.000 dibeli lagi oleh BI pelan-pelan. Sehingga tidak merugikan. Ini kalau di pasar spot kan, tidak merugikan. Saya yakin BI mampu. Karena ditangani dengan prudent. Kita masih lihat semua jajaran pejabatnya juga punya independensi, cara mereka pengambilan keputusan juga kolektif kolegial yang sangat tidak subjektif tapi berdasarkan indikator yang clear. Nah, faktor yang kedua adalah bagaimana dari sisi komunikasi publiknya juga nih, Bung Haris. Karena kan sebetulnya belakangan ini sering nih kita nggak bisa pungkiri ya bahwa ada banyak kebuntuan dan juga banyak mungkin sering lihat di ruang media sosial kita di grup WhatsApp itu adalah satu ketidakpercayaan terhadap regulator maupun juga pemerintah itu sendiri. Ini suatu diskusi yang saya pikir diskusi yang sehat. Bagaimana Bung Haris juga bisa memberikan semacam perspektif juga bagaimana komunikasi publik antara pemerintah sebagai yang menjadi tanda petik panglima negara ini terhadap juga keyakinan publik terhadap bagaimana tata kelola keuangan dan ekonomi kita. Iya, kalau di bidang pasar saham, pasar modal ya, dan di pasar uang, saya rasa komunikasinya masih oke. Ya clear statementnya ketika BI masuk, BI pun ngomong ngeluarin press release Bank Indonesia, clear saya masuk. Walaupun tentu jumlahnya kan tidak untuk diumbar-umbar kepada semua orang, tapi kita memang masuk di sini. Kita jagain, kita prudent. Ya, memang kalau kita lihat di bidang-bidang yang lain ya, ini memang masih banyak yang belepotan. Dan itu kemarin dalam wawancara Pak Prabowo diakui. Pak Prabowo mengatakan bahwa beberapa menteri-menteri saya adalah orang-orang baru di pemerintahan. Ya, sehingga ya sering salah ngomong. Kasus misalkan yang paling sederhana kemarin yang diungkap oleh Pak Prabowo, masalah kepala babi lah. Dimasak aja. Ya kan? Nah, itu kan ya enggak pas lah. Ya, demikian pula untuk hal yang lain. Sehingga itu disadari oleh Pak Prabowo. Saya kemarin melihat selalu juga ya Pak Prabowo ya, dia secara jiwa besar dikatakan itu. Yes, dari 2 minggu atau 1 bulan yang lalu saya sudah ngomong ya di banyak media maupun di podcast, saya mengatakan bahwa pemerintah harus
lebih jujur dan transparan. That we are not in a good shape. Dan kemarin statementnya Presiden itu clear loh, mengakui bahwa kita memang bermasalah, tidak baik-baik saja. Saya mau tata ini, saya mau tata ini, saya mau tata ini. Kasus korupsi, kasus segala macam. Ya, rasanya transparansi yang seperti kemarin Pak Prabowo lakukan itu memberikan dampak yang positif, memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebetulnya pemerintah dalam stage yang rasional ya. Yes. Ya, karena itu yang paling penting ya, sehingga tidak ada keputusan-keputusan yang sifatnya sporadis atau sifatnya spekulatif atau against the market ya. Itu yang paling penting. Agree. Sebetulnya yang menjadi teriakan-teriakan nih, Bung Haris, kalau ikat pinggang diketatkan itu kan sesek rasanya. Sesek rasanya. Apalagi kalau kayak saya nih. Jadi warnanya eksekutif kemarin yang juga dihawasi sama legislatif kan ceritanya kan efisiensi. Nah, itu rapat ini nggak boleh, kegiatan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sehingga secara nalar kami nih yang di masyarakat adalah nggak ada gerak-gerak nih, nggak ada traveling, nggak ada apa, banyak bilang Bali sepi, hotel mungkin di dapilnya Bung Haris juga kegiatannya mungkin menurun. Ini bagaimana nasibnya? Kalau misalnya ini terus-terusan bergulir terus sampai akhir tahun loh, ini bukan lesu darat. Saya banyak terima masukan dari teman-teman dari perhotelan ya. Mereka mengeluh karena banyak sekali yang terpaksa bahkan layoff ya, merumahkan sebagian dari karyawannya karena masalah sepi. Itu nyampe ke Mas Haris betul bahwa mereka melakukan perumahan terhadap karyawan. Sebagian mereka sudah tidak kuat lagi ya, karena jumlah tamunya sangat terbatas. Karena sebagian dari mereka kan pelanggannya adalah dari pemerintah juga. Karena dengan aktivitas pemerintah ini menggerakkan ekonomi perhotelan sebenarnya. Ya kan, tapi kan kita tahu efisiensi ini dilakukan ya. Kalau efisiensi dalam arti yang lemak-lemak sisa itu, yang berlebihan, Mas Ang gitu ya kan, diseseti, jangan kena daging dong. Nah, kalau kena daging kan sakit. Itu yang jadi persoalan. Ya, efisiensi menurut teori strategic management is a must. Apapun pilihan strateginya. Tapi kan ini sebenarnya bukan efisiensi ini. Memang dikeret, dipotong segala macam. Ya, tapi nantinya kan akan direalokasikan. Jadi duitnya nggak hilang nih ya? Duitnya nggak hilang. Ya, tapi persoalannya adalah pemotongannya sudah, ya, dikeluarkannya kan belum. Karena belum ada persetujuan dengan Komisi 11, dengan komisi-komisi yang lain. Ya, belum dikeluarkan, akhirnya memang cekak. Dana yang ada di masyarakat cekak, ya banyak sekali yang ngeluh. Ini yang jadi persoalan. Ini kapan, Mas? Ya nunggu pemerintah ngajuin, ini mau diapakan nih hasil efisiensi, quote-unquote 306 triliun ini. Mau dilarikan kemana? Ya kan? Kita kan nunggu dari pemerintah, mau dilarikan kemana? Dan harus persetujuan DPR loh. Masang, ya, ini yang membuat ini punya kekuasaan adalah anggaran loh. Anggaran itu 100% kewenangan dari DPR. Pemerintah ngajuin, kita setuju atau tidak setuju. Kalau undang-undang, ini saham DPR, ini 50%, saham pemerintah 50%. Karena dia bisa perpu dan segala macam. Ya. Tetapi kalau bicara soal anggaran, itu sahamnya 100% ada di DPR. Sehingga nanti pemerintah ajuin untuk kemana, masuk akal, ya kita akan setujui. Tapi apakah time frame-nya ini sudah kelihatan hilalnya gitu, Bung Haris, atau? Ya memang sebenarnya belum ya. Kita sendiri awalnya ya, saya nggak ngerti ya. Kenapa pemerintah nggak katakan APBN perubahan. Sehingga kan bisa lebih leluasa untuk melakukan itu. Tapi sampai sekarang, rasanya belum ada lari ke arah sana, ke arah APBN perubahan. Karena kalau perubahan kan posturnya juga bisa dirubah. Ya, undang-undang APBN-nya bisa dirubah. Tapi sekarang kan tidak ada arah ke sana. Jadi nanti paling akan merealokasikan kemana, ini yang akan dibicarakan dengan DPR. Oke. Saya berharap
pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bung Haris ini bisa dapat jawaban yang kritis karena bisa jadi belum tentu sejalan. Karena sebetulnya gini, Bung Haris sendiri kan juga orang lapangan. Yes. Saya ketahui Bung Haris tuh turun ke dapilnya turun. Ya. Bukan cuma turun dari ya wahai rakyatku semua dari mobil atau apa itu enggak ya. Tapi turun sampai ke kampung sampai ngurusin pagar kuburan aja. Ini Bung Harisnya turun loh. Kan sebetulnya masyarakat sendiri kan ada kebutuhan yang nyata sebetulnya ya. Tapi kan mungkin secara arah kebijakan pembangunan nasional ini sekarang mungkin tidak seperti yang 10 tahun yang lalu nih. Kita bukan gagal move on ya, tapi kita lihat warnanya 10 tahun yang lalu kan memang lebih baik infrastruktur ya. Infrastruktur, pembangunan sifatnya fisik. Nah sekarang nih gimana? Karena kan DPR sendiri kan punya kemampuan untuk mendrive bagaimana arah anggaran tersebut akan dimanfaatkan. Nah ini menurut Bung Haris sendiri sebetulnya dalam perspektifnya Bung Haris sendiri, kemana sih sebetulnya yang sebetulnya masih butuh sekali untuk mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan mungkin agenda prioritas yang itu? Atau Mas Haris cenderung setuju dengan arah pembangunan strategi sekarang? Kalau lihat dari asas citranya, ya makan bergizi, kemudian kedaulatan pangan, ya kan, kemudian yang lain ya, rasanya sih memang secara ide bagus sekali, cuman implementasinya udah gampang. Ya, katakan mengenai infrastruktur anggarannya tadinya 110 triliun. Awalnya ketika efisiensi pertama kali itu dipotong jadi tinggal 29 triliun. 29 triliun, 11 triliun diantaranya itu untuk bayar gaji. Jadi untuk perbaikan jalan aja nggak bisa. Perbaikan loh, nggak bikin jalan baru. Jadi perbaikan tuh jalan bolong, ya, itu aspal terkelupas, maintenance. Nggak ada anggarannya. Serem dong. Iya makanya. Walaupun kemudian direalokasi menjadi sekitar 60-an triliun. Nah dari situ tetap kurang. Tapi kemarin di penjelasannya saya bisa terima bahwa tidak semuanya harus didanai pemerintah. Harapannya adalah swasta terlibat. Tapi yang pemerintah lupa adalah yang tidak visible secara keuangan. Not financially visible. Siapa swasta yang mau masuk? Ini pemerintah kudu sadar di sini loh, yang memang tidak visible, ya pemerintah kudu hadir, harus ada anggarannya. Kalau tidak ada nanti terhambat. Ketimpangan ya. Yes, ya bahwa akibat dari semua ini kemudian masyarakat yang paling bawah ya, sebenarnya mereka kan terima banyak bantuan dan itu kan tidak berkurang bantuannya. Itu kita ngomong benar-benar yang garis bawah ya. Ya, yang paling bawah. Itu masih ada lah buffernya. Tapi yang menengah ini. Iya, yang makin kecekek loh. Cekek. Siapa sih menengah? Menengah adalah orang yang punya spending 2-10 juta. Ya, teman-teman UMR plus lah ya. Nah, ini memang yang jumlahnya turun. Dari 57 juta tadinya, tinggal 47 juta. Nah, mereka kan nggak hilang kan? Nggak hilang, tapi turun ke bawah pangkat. Kan? Nah, turun pangkat ke bawah. Padahal, ya kita tahu kalau mereka turun pangkat ke bawah ini beban lagi kan? Beban lagi. Dan kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi, ya sebenarnya kan ini punya penopang, ya kan? Kelompok menengah ini yang konsum kan? Ya, konsum. Sehingga memang harus diakui ya pertumbuhan 8% tidak gampang. Ini di luar skrip nih, tapi nggak apa-apa ya. Kan instrumen pertumbuhan ekonomi itu kan ada government spending kan? Ada juga consumption. Government spending kan ini ada gangguan sedikit, ada disrupsi. Ya, belum di spending. Ya, consumption-nya nggak naik. Nggak naik. Investment-nya. Nah, jadi kan tapi maksud saya arahnya gini aja nih Bung, saya langsung ke titiknya aja. Ini kan 3 instrumen ini kan juga challenging semua nih. Yes. So how we see the bright side-nya nih Bung Haris? Sekarang begini, komponen GDP, ya itu kan ada C. Consumer spending. Iya. Consumer spending mau naik berapa sih? Ya, nggak bakalan gede dan ini dominan sekali. Nah, kita kan udah mantap karena makan tabungan kan. Jujur nih, curhat nih kita boleh dong. Ya, betul, boleh Bung dan Tis tuh. Government spending. Ruang fiskal terbatas mau spending gimana? Nggak bisa. Ekspor, net ekspor. Ya, kita mau suruh ekspor lebih gede lagi, tumbuh 20% ya ora iso. Ya kan nggak bisa, karena ini perlu perbaikannya lama dan apalagi kita tahu dunia juga nggak baik-baik saja. Sehingga kalau mau tumbuh lebih besar ada investasi.
swasta, baik asing maupun domestik. Nah, siapa yang mampu menggerakkan investasi? Ya kan? Nah, di sini kata kuncinya, kalau mau tumbuh besar, kalau saya punya cita-cita, yang bisa menggerakkan besar sebenarnya adalah Danantara. Nanti kita akan bahas khusus. Jangan dulu. Ya. Tapi ini menggerakkan. Ya, investasi dari luar masuk, investasi dari dalam membangun. Tetapi harus juga dicatat bahwa itu, ya, ini enggak saknyet. Iya. Ya. Hari ini investasi, tahun depan terus hasilnya enggak bisa. Ini perlu waktu yang lebih lama. Dan sebetulnya secara khusus ya, saya mau titip ke Bung Haris juga bahwa kita punya problem regulasi yang kompleks sebetulnya. Jadi sebetulnya ada harapan nih yang saya sering terima juga dari diskusi-diskusi di tingkat terbatas adalah kita berharap nih Bung Haris bahwa DPR juga mendukung upaya deregulasi sebetulnya. Deregulasi itu bukan dengan semangat untuk kita nggak mau diatur ya. Tapi deregulasi bagaimana kita melihat. Sebetulnya kan dulu di Komisi 6 kan Bung Haris tuh kritis banget tuh soal OSS ya. Ya bahwa bagaimana OSS itu menjawab sebetulnya kemudahan investasi. Cuman kan kenyataannya kita masih punya pekerjaan rumah. Kita nggak bilang itu jelek ya, tapi pekerjaan rumah banyak. Jadi harapannya memang ada juga semangat untuk deregulasi sehingga para investor tuh lebih mudah. Harus, kalau itu harus. Deregulasi harus, ya. OSS harus benar-benar dijalankan lah, ya kan. Faktanya kan enggak sempurna, ya kan. Masih terlalu banyak meja yang harus disamperin. Ya. Dan ekonomi biaya tinggi. Ini terjadi di Indonesia, ekonomi biaya tinggi. Dan akhirnya kita nggak bisa bersaing juga kan sama luar kan, ya. Itu dia. Belum kalau cerita dipalaki. Ya. Dipalaki oleh baik yang berseragam maupun yang tidak bersenjata maupun bergolok. Ini susah sekali, ini kudu ditata nih. Ekonomi biaya tinggi harus dibasmi, ya. Kemudian kemudahan berbisnis, deregulasi, ya, sehingga menciptakan iklim yang menarik bagi investor untuk mau datang taruh duit di Indonesia. Karena pasarnya juga gede. Potensi. Ya kita nantikan ya. Banyak investasi yang segera hadir. Pokoknya dititip lah. Bung Haris jangan lupa itu pokoknya harus disuarakan karena biar bagaimanapun kita butuh lapangan kerjanya kan. Kita butuh capital inflow-nya ya kan. Dan juga kita perlu satu lagi ada knowledge transfer-nya itu yang membuat kita bisa lebih compete dengan dunia global. Nah ini tadi kita udah selesai bahas yang soal realokasi, kita sambil juga bagaimana mendorong perekonomian kita ya, itu karena penting sekali bagaimana kita memastikan ekonomi kita tuh sehat dan tumbuh positif. Danantara. Nah, ini Danantara ini kan satu gagasan visioner. Kalau betulnya baca ini secara utuh ya, tidak melihat hanya sekedar konten-konten yang sifatnya pendek-pendek, ini sebetulnya gagasan yang sangat visioner ya, Bung Haris ya. Ini gagasan yang sangat visioner sebetulnya, tetapi memang kembali lagi tidak lepas dari tantangan karena the key is execution ya. Sebetulnya bagaimana Bung Haris selalu ajarkan ke saya adalah bagaimana eksekusi itu punya satu integritas dan juga ada moral hazardnya. Karena kalau enggak ya tetap aja semua gagasan itu kan tuh. Jadi binatang apa Danantara itu Bung Haris sebetulnya? Jadi Danantara itu waktu kita di Komisi 6 namanya belum Danantara saat itu. Ya, jadi embrionya tuh super holding. Embrionya sudah ada. Sudah ada. Akan bikin super holding. Ya, di mana super holding ini akan mengelola seluruh BUMN yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah. Ya. Nah, tadinya idenya adalah hasil-hasil keuntungan dari BUMN sekarang kan diserahkan kepada negara lewat Kementerian Keuangan. Nanti kalau butuh untuk pengembangan, ya butuh untuk bantuan, katakan ya masalah seperti PLN, elektrifikasi 100%, ya itu kan perlu suntikan dari pemerintah, penyelamatan dan segala macam itu kita minta lagi ya dari pemerintah. Nah dengan konsep super holding ini, ya tidak seluruhnya dividen tidak diserahkan kepada pemerintah, tapi dikelola oleh super holding ini yang kemudian dikasih nama Danantara. Ya. Kemudian hasil pengumpulan ini
ya akan digunakan tadi untuk pengembangan bisnis, ya, untuk penyelamatan dan untuk hal-hal yang lain. Ya. Nah, memang kemudian di pemerintahan Pak Prabowo ini jalankan Danantara. Ya, dibagi menjadi 2 holding. Holding operasional dan holding investasi. Ya. Kalau kita lihat ya, berapa sih modalnya? Targetnya kan 1.000 triliun. Ya, 1.000 triliun itu dari mana? Iya kan? Yang dikatakan oleh pemerintah adalah dari keuntungan BUMN. Memang benar keuntungan BUMN per tahun kira-kira 300-an triliun. Ya. Jadi 3 tahun itu modal akan tercapai lah kira-kira. Tapi kan ini keuntungan. Yang mau buat investasi ini adalah cash. Cashnya kan nggak ada 300 triliun. Selama ini biasanya yang dibayarkan cash kepada pemerintah dalam bentuk adalah dividen. Ya. Hanya sekitar 80-90 triliun. Yang dulu pernah Bung Haris kritisi juga kan? Iya. Kurang gede. Nah, jadi ya udah gampang, ya kan? Duit 100 triliunnya, duit 300 triliunnya itu udah ada. Karena ya katakan nih perusahaan saya untung 10 miliar. Iya. Ya. Tapi kan cash-nya mungkin hanya ada 3 miliar. Sisanya di mana? Keuntungannya masih dalam inventory, keuntungannya masih dalam piutang dan lain-lain. Ini kan hal yang umum terjadi dalam bisnis biasa juga. Nah, kemudian selesai nih, katakan seandainya ada pun ya, mau buat investasi apa? 1.000 triliun. 1.000 triliun memang bisa mengundang orang lain untuk datang 4.000 triliun. Sehingga total bisa menghasilkan investasi 5.000 triliun. Dengan asumsi bahwa tadi iklim bisnisnya diperbaiki, korupsi dikecilin dan segala macam. Orang lain tertarik, joinan sama Danantara. Ya. Nah, tapi persoalannya mau investasi apa? Misalkan bikin Antam. Nikel seperti itu butuh 30 triliun. Ya, kan 7 tahun. Bukan hari ini investasi, hari ini diputuskan. Ya, kemudian tahun depan dapat kan enggak. Ya. Untuk membuat visibility study 2 tahun. Ya. Kemudian untuk mulai bikin pabriknya segala macam 4-5 tahun. Baru kemudian produksi. Ya, sehingga jangkanya panjang. Ini yang terjadi. Sehingga harus lebih realistis. Mau hilirisasi, apapun hilirisasinya, di sawit 7 tahun. Ya. Mau bikin apa? Pabrik baterai, ya, atau mobil listriknya, butuh waktu 4-5 tahun, ini baru pabriknya, belum kapabilitas penjualannya, belum membangun kapabilitas jejaringnya. Ya. Sehingga memang perlu waktu. Walaupun tadi saya katakan bahwa untuk menaikkan peluangnya di Danantara. Ya, kalau 1.000 triliun memang bisa menghasilkan nantinya menarik dana dari luar 4.000 triliun, 5.000 triliun, wah gede sekali itu. Gede sekali 5.000 triliun kalau bisa masuk ke Indonesia. Tapi persoalannya ya sabar. Berapa tahun sih Bung Haris dalam? 6 tahun. Wajar. Investasi triliunan itu baru menghasilkan 6-7 tahun itu wajar sekali. Ya. Tapi mau investasi di mana? Ini yang kudu dipikirin nih. Terus bisnis modelnya kayak apa ini? Ini yang kudu dibicarakan. Ya, kalau Danantara operasionalnya kan ada di Komisi 6, mitranya Komisi 6. Komisi 6 yang akan mengawasi. Sementara investasinya, holding investasi kan belum diputuskan. Ya. Nanti paripurna DPR yang akan memutuskan, oh ini jatahnya Komisi 11. Nah, kalau ada di Komisi 11 kita akan awasi beneran. Iya kan? Bisnis modelnya, lu mau investasi itu kayak apa? Ya, bagaimana time frame-nya, bagaimana payback-nya, ya, kemudian berapa sih dana yang akan capital expenditure-nya, dana pendampingnya dari luar berapa, masuk akal nggak? Ya. Bisnis model kan satu cerita logical naratif, cerita yang logis. Bagaimana perusahaan meng-create value. Nah, itunya nanti kita akan bedah. Masuk akal tidak? Gitu loh. Ya. Sama satu lagi, Bung Haris, sebagai pencerahan juga untuk publik adalah bagaimana publik menilai nanti kan investasi itu kan bisa berbuah, bisa juga tidak berbuah. Bahkan pohonnya
pohonnya mati. Yes. Ya. Kan selama ini kan itu juga menjadi hambatan juga BUMN kita, gerakannya kan poco-poco ya. Maju ke depan 2 kali, ke belakang 2 kali, tahu-tahu di tengah lagi kan. Jadi nggak kemana-mana. Itu kan juga jadi hambatan. Bung Haris selalu punya pandangan kritis kan soal bagaimana otoritas Dewan Eksekutif di setiap Dewan Direksi setiap BUMN itu punya independensi dan kemerdekaan untuk mengambil putusan yang berani. Tapi karena undang-undang dulu mengatakan berbahaya secara teknis, membahayakan sebagai individu, akhirnya banyak direksi memutuskan main aman. Nah, bagaimana publik nanti melihat dan bisa menilai, menakar bagaimana akuntabilitas dalam investasinya itu, Bung Haris? Jadi di BUMN, ya di ranah BUMN-nya ya, ini sekarang di Undang-Undang BUMN yang baru, kalau rugi, saya investasi dan rugi, itu bukan kerugian negara. Selama bisa dibuktikan bahwa tidak menguntungkan diri sendiri dan orang lain, ini semata-mata adalah business judgment rule. Keputusan bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, maka bukan kerugian negara. Kalau bukan kerugian negara, maka tidak masuk ke ranah korupsi. Ini yang melegakan teman-teman dari direksi BUMN. Tapi kita kudu tahu loh, aparat penegak hukum selalu bergerak atas dasar asas praduga bersalah. Bukan praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah urusan hakim. Curigaan aja lah ya. Iya pasti, kalau nggak curiga dia nggak periksa. Ya kan? Sehingga memang benar-benar ya batasan antara business judgment rule maupun perilaku koruptif ini tipis sekali. Ya, ini yang tetap masih menghantui para direksi BUMN. Dia sadar itu. Ya, tapi paling tidak sudah dikatakan bahwa ini bukan kerugian negara dan BUMN bukan penyelenggara negara. Ya, sehingga keluar dari undang-undang korupsi. Ya. Nah, yang banyak orang-orang komplain dan salah tangkap adalah sekarang BUMN tidak lagi diaudit oleh BPK. Itu kan banyak orang ngomong begitu. Banyak tuh di sosial media keluar tuh judul-judul gitu. Dari dulu juga tidak diaudit BPK. Nah, jadi dalam hal ini tidak ada yang berubah. Ya, tidak ada yang berubah. BUMN memang tidak diaudit oleh BPK. BPK hanya bisa mengaudit apabila melakukan audit dengan tujuan tertentu setelah adanya temuan. Auditnya BUMN dilakukan oleh akuntan publik. Ya kan? Nah, tapi kalau kemudian ada temuan seperti di dalam kasus LPEI, seperti di dalam kasus Indofarma, ya, itu kemudian BPK melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu. Itu bisa atas tentu persetujuan dari mitranya yaitu Komisi 6. Ya. Sementara Danantaranya sebagai holding itu diperiksa oleh BPK. Secara holding ya? Oke. Berarti termasuk dalam investasi dan operasional maupun ininya, ya. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir, ya. Asal nanti ya ininya clear. Saya ketemu dengan beberapa orang-orang petinggi Danantara. Tentu secara tidak resmi ya. Makan bareng dengan beberapa rekan. Dalam konteks sebagai kolega ya? Ya, dalam konteks sebagai kolega dan kita ngobrol. Saya tanya ya, model bisnisnya kayak apa? Pak, sampai sekarang saya baru tahu nama saya ada di situ. Rapat bareng pun belum pernah. Jadi rapat bareng ya, keseluruhan dari segala macam fungsi belum pernah ada. Ya mungkin karena ketutup libur lebaran segala macamnya. Ya dimaklumi. Kalau mereka rapat ya belum, mereka nggak tahu nanti bisnis modelnya kayak apa. Saya pun nggak bisa ngomong wah ini jelek, ini bagus. Tetapi memang udah gampang. Ya, nyari peluang investasi udah gampang. Saya sampai ngeledekin, Bung. Ya, investasinya apa sih? Ngecat langit aja. Langit dicat. Ya kan? Karena laut dikapling kan sudah. Kan langit dicat baru dikapling. Iya, betul. Itu jadi saking ini ya ngeledeknya ya. Tapi harus nanti clear lah apa sih mau investasi di mana. Tapi sebetulnya yang saya bahagia sekali dengan diskusi kita hari ini di Banteng Senayan ini, Bung Haris memberikan satu gambaran yang clear sebetulnya. Jadi DPR sendiri punya kewajiban kepada kita semua nih, tidak terkecuali dasar dari warna partai apapun, dari konstituen manapun untuk memberikan kepastian pengawasan yang prudent, berintegritas dan juga terukur. Ya Bung ya? Yes. Jadi memang kita lepaskanlah semua
embel-embel kita ya, karena pada akhirnya semua ini pembangunan ini aja untuk kita semua tanpa melihat kita tuh apa, karena kita sama anak bangsa ya, untuk Indonesia Raya. Jadi Bung Haris terima kasih banyak, dialog yang sangat mencerahkan. Sip. Dan teman-teman juga jangan lupa terus mendengarkan konten-konten dari podcast Banteng Senayan yang pasti akan memberikan inspirasi dan juga pencerahan, dan juga memberikan nilai tambah wawasan yang lebih segar, lebih akurat, dan juga lebih berimbang. Jadi sampai ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi di kedepannya. Sehat selalu untuk kita semua. Bung Haris, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.